Boh ngene yo. Pak Zen yang lebih paham lah ya. Dinas sosial kan orang ngurusi wong edan tok aja. Kan wakih ya. Dan dinas sosial kan dia dinas yang ngetokno duit ta. Namanya juga dinas sosial, Mas. Iya, Pak. Hal-hal yang terkait dengan personal atau apa itu ya sosial semua. Itu. Jadi Sampai orang terpengaruh kabeh ya. Nek sedari dulu kan saya beberapa kali kepanggil jenengan Pak Zen. ya. Permintaan Sinarip sebetulnya cuma satu kok. ODGJ itu bisa berobat ke rumah sakit tanpa ditakoki KTP, tanpa dikatakan BPJS. Itu harapan saya walaupun mungkin hari ini mungkin sudah bisa dilakukan tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu yang sudah kami sampaikan, Mas, dan sudah direspon sebetulnya. Saya mendengar langsung dari betul kok. Saya mendengar langsung dari kepala dinas Provinsi kesehatan maupun rumah sakit, dan memang KTP tidak menjadi syarat dari ini. Ketika memang masyarakat termasuk DGJ itu membutuhkan pelayanan yang cepat. Jadi kalau sudah bahasanya begitu ya, saya kira tujuannya bagus ya, lebih ke preventif, Mas. Kalau kemudian semua orang tanpa KTP bisa dilayani, lalu orang ngomong KTP nggak penting, itu kan jadi nggak menarik. Betul, makanya tetap ada keharusan memakai KTP sebagai syarat administratif untuk memastikan ya, Mas, bahwa ini betul orang mana dan sebagainya. Ya, dikhawatirkan nanti jadi malah bermasalah gitu. Tapi tata kelola negara positif. Yang penting tidak ada sedikit pun pikiran pemerintah termasuk rumah sakit dan dinas ya, terkait dengan ODGJ atau orang sakit yang butuh pelayanan cepat itu jangan sampai ditolak. Apalagi sampai gara-gara ditolak lalu kemudian meninggal atau tidak terurus, itu sangat takut mereka. Takut mereka hari ini. Sudah membuktikan Pak Zen. Sinarip sudah beberapa kali bawa Mr. X berobat rumah sakit tidak bayar. Terakhir barusan kemarin saya evakuasi ODGJ sakit ya Rul ya. Sakit tambahin tapi ndelok pas ndak kambuh Pak. Nek tayu wis tuwik, tulang igane do metungul. Terus saya telepon dinas sosial, janjian. Jadi ini posisi di rumah sakit RSPD Kudus. Karena Om yang telepon Mas Adi jadi cepat. Pengaruh sih. Sama Mas, kayak saya yang telepon cepat Mas. Tapi kadang-kadang masyarakat sipil yang nggak punya akses ya. Kadang-kadang itu sulit. Itu yang selalu kita ingatkan. Selalu kita ingatkan. Abu ini sering ya mengusulkan pasien ini. Saya sampai telepon kepala dinas sosial langsung, Pak, WA ini tolong dilayani. Ya karena yang telepon saya, tetap kita layani, diparani. Engko dia mau nolapangan, udah tak lewat dewan, lewat Mas Adi ya, maksudnya khawatir juga viral yang hal-hal yang baik. Bisa. Nanti di sini ada 2 orang yang bisa dijalui tolong gitu ya. Sinarip sama yang ada di Jangan ya, masyarakat jangan takut, jangan khawatir, jangan bangga punya Mas Adi, punya Mas Zen, jangan bangga. Yakin kalian harus bisa menyelamatkan siapapun untuk dibantu. Bisa nggih Pak. Wong nyatane nuwun sewu lah ya. Kita Mas Adi. Di luar fakta-fakta gitu sing aku gak roh lah, tapi saya tidak pernah ditolak bawa pasien, Pak. Walaupun mungkin ceritanya orang ditolak barang, tapi saya tidak pernah ditolak sih ya. Itu harapan kita Mas Adi. Emang Pak, saya selalu memberikan nuwun sewu nggih, mengedukasi ke masyarakat. Ya anjen aturane ngono ya diikuti aturane, bukan nuwun sewu semono durut tanpa aturan ngono ya. Kadang-kadang itu Mas, betul Mas. Kadang-kadang masyarakat itu taunya topo beres, tapi nggak mau ngurus administrasi, BPJS nggak mau. Kalau sakit kayak gini baru ngemis-ngemis ibaratnya itu. Ya kita harus tahu diri, maka ya apa yang disarankan oleh pemerintah jalani dulu. Betul. Dan Pak Tinjus harus memberi nganu Pak, itu Pak, garda terdepan untuk menyampaikan. Selalu. Karena yang saya itu tapi dia bagus Mas, jasanya bagus. Kayak kemarin ya di dari itu ada yang satu keluarga suami istri yang nggak bisa melihat, mungkin sudah mentok pikirannya Mas Abu, udah kesana ini ditolak, bingung nggak ada keluarganya, telepon saya lewat dinas sosial, kemudian ditelepon dinas sosial Pati, divisit oleh 2 orang dan sebagainya, yang satu bisa diobati, ya mungkin masalahnya beliau aja, nggak apa-apa. Tapi harapan kami Pak Tinjus tetap hadir di situasi masyarakat seperti itu. Ya kalau nggak melalui media sosial, Mas Adi sudah jelas ODGJ. Kalau yang Pak Tinjus kan visinya belum begitu jelas ya, kemana gitu. Tidak apa-apa. Dari mulai sekecil itu saya kira nanti bisa membantu masyarakat. Jelas Pak. Saya nonsen sebagai Bang Pati, saya bangga dengan Pak Tinjus Pak. Beberapa kali bareng dengan mereka loh saya. Pak. Maksud saya visi belum jelas itu kalau di Sinarip kan udah jelas Mas. Ya, ini kalau
Ini kan Patinyus itu kan all in. Ya. All in yang di Pati ya. Oh iya, nggih. Beberapa kali itu Mas Abu nodong Mbak Eni. Yu, aku ya ibrasa untuk wong iki gitu loh. Iya betul. Nah. Dan itu wajar Mas, karena dia mentok pikiran. Saya salut betul loh. Karena Mang Abu berusaha mencarikan solusi atas masalah orang lain gitu loh. Iya. Termasuk hari ini juga dari barusan. Orang yang buta itu. Iya. Kemarin gara-gara Pak Jen juga sih. Ya, bareng-bareng lah ya. Saya satu keluarga buta, suami istri, yang istrinya sudah operasi. Itu sudah 3 tahun buta kan. Terus yang suaminya 5 tahun ini belum tertangani karena memang kondisinya tidak bisa diselamatkan. Mungkin kebutaannya. Ya, menurut medis yang bapak-bapaknya enggak bisa. Tapi kita gali medis ya. Nggih. Yang merekomendasikan itu kan dari dokter. Nggih. Tapi ya sudah, yang penting istrinya Berusaha. Istrinya bisa melihat dan bisa mendampingi suaminya aktivitas di rumah. Jadi ada nganu Pak, ada pasien yang lumpuh. Terus Sinaurip sempat datang ke sana. Sebelumnya ya Abu udah ke sana beberapa kali. Dan itu wujud Patinyus itu betul-betul bergerak sampai ke dalam. Walaupun jujur Pak, waktu itu dia dimusuhi loh Pak. Sama? Abu dimusuhi oleh pihak-pihak terkait lah. Saya akan sebutkan. Dia cerita saya. Karena itu karena tadi. ini LSM nakal ngomongnya kayak gitu. enggak sih, apa? Dibilang LSM nakal. Gitu. Langsung lah waktu itu lah kita. Itu kan sudah di rumah kan sudah ada 2 minggu. Dan tidak di apa-apakan. Tak bentengi dia kalau soalnya. Terus ya Mas jaluk tolong Mas, kan ana sing nembol langsung tak ke rumah sakit. Dimusuhi kepala desa juga. Biasa. Lah, proses. non sewu lah ini Pak, mungkin sedikit berbeda Patinyus dengan Sinaurip. Ya. Patinyus mungkin rada grusak-grusuk gitu loh, Pak. Karakter gitu. Karakter gitu. Kok malah bakat soal Patinyus. Ada sesuatu seperti itu. Cara samain kan oke lah gitu ya. Ada tim gitu ya. Dia emang dewean ya. Jadi gini loh Mas Adi, Mas Abu, hal-hal yang terkait dengan persoalan sosial di masyarakat, entah itu sifatnya personal, baik dari aspek kesehatan, ODGJ, termasuk disabilitas, apapun itu, sesungguhnya di instansi pemerintah ya, itu ada dan memang membuka jalur-jalur untuk komunikasi. Betul. Sampai kepada upaya penyelesaian, upaya pengobatan, perawatan dan sebagainya. Lebih ke soal ini aja, keberanian masyarakat, keluarga menyampaikan itu kepada masyarakat, kepada pemerintah melalui dinas sosial atau dinas kesehatan atau dinas yang terkait itu, dan mestinya juga dari tingkat yang paling bawah, RT, RW, kelurahan itu ya Mas. Kadang-kadang ya mohon maaf ini kan bukan urusan sing prioritas atau apa, jadi kadang-kadang udah biasa seperti itu. Sementara Mas Abu dan juga Mas Adi juga yang lain ada rasa kepedulian yang tinggi terkait dengan itu, dan itu menganggap sesuatu yang harus dituntaskan sebagai bagian dari rasa kemanusiaan. Gitu tuh Mas Adi. Nah, masyarakat desa merasa ini wis biasa rapopo, wis biasa urip ngono kuwi. Gitu loh Mas Adi, kadang-kadang itu yang atau juga gini loh Pak. Ini mungkin nanti Patinyus memberikan informasi. Wong desa, wong masyarakat di level bawah itu Pak, datang ke instansi pemerintah itu takut loh Pak. Moron rumah sakit, Mas aku ngomong ngopo? Itu banyak loh Pak yang sudah takut duluan. Ya? Sudah kena mental dulu sebelum dia masuk ke sana. Wedi. Nah itu padahal tidak ada masalah kan? Nah, berarti tujuannya menyampaikan ke masyarakat. Nah itu maksud saya Mas, dari pemerintah dari desa itu yang harusnya kan ada pendamping desa, ada DPD, ada TKSK, ada ya yang bisa diajak membantu fasilitasi mereka datang ke rumah sakit atau ke panti atau ke dinsos atau ke apa itu. Babinsa, Babin Kaptimas bisa diajak. Ada TNI Polri, Babinsa, sebagainya. Ya selama ini bagus semua. Tugas Patinyus ini untuk itu memberikan pencerahan. Mas Abu ini ada masalah kayak gitu ke saya, lah saya kan nggak kenal sama di desa Mas. Kadang-kadang yang langsung tak bilangnya kepala dinas sosial. Oh iya. Instruksinya langsung ke dinas kabupaten. Tapi sering-sering iya Mas, jadi urusannya kok langsung cili-cili langsung. Iya pasti ya. Senang ya orang ini. Enggak sih memang yang urgent. Jumlahnya banyak terus piye. Pendampingan itu loh. Misalkan mau seorang di keluarga. Ya, ini ada satu pasien Mas, belum bisa berobat ya Bu ya. Bahkan ya, karena nggak ada keluarga yang mendampingi. Ya, terus sampai saya bilang sama Bu, carikan orang untuk biaya
mendampingi era sombong Mas Iki. Aku sing nanggung. Golek uang kon ndampingi ra ono. Ada, Pak. Mana Cuma ya? kan kemarin kan operasi ya, harusnya operasi kedua, Mas. Telat. Dan karena waktu itu ora ono sing ndampingi ya di cancel kan. Yo iki malah sholat parah. Terus beberapa bulan yang lalu iki mulai mengajukan ben sekiranya iki bisa dioperasi loh. Next lah tetap adalah beberapa sing siap ya. Ya karena informasi tadi, saya informasi nonong tak warak-warak gitu kan. Nah, pada saat mereka ingin mendapatkan akses pengobatan kebentur biaya, sebetulnya pemerintah hadir loh Pak dengan memberikan KIS Pak. Iya, Kartu Indonesia Sehat. Sering saya sampaikan ke mereka tuh gini, nek gawe KIS kangelan, sing paling gampang Wira, buat BPJS kelas 3, yang hanya bayar 35.000 per bulan Pak. Ini kan jauh lebih murah daripada bayar 35 juta untuk berobat. Iya, wong desa terus kan awang-awangan di 35 iku. Nek wong jenenge pas ora di dhuwit ora duwe tenan go. Aja padano sampean-sampean. Ngono ya. Aku duwe KIS. Otomatis mbok ujug KIS lho. Psikologinya mereka gini Mas. Aku ora tahu loro dadi kartu barang. Juga Pak, awang-awangan. Iya itu kadang-kadang bayar 35 itu awang-awangan. Kadang-kadang begitu. Duit 10.000 dia aji kok. Iya Bu, tapi kadang-kadang ya itu bahasanya dia. Aku gak tahu loro masuk nyumbang wong loro. Ya, nyumbang wong loro toh. Itu kan uang itu dikumpulkan untuk membiayai yang sakit. Malah yang lebih ngar malah ngeten ya Pak Sen. Wong aku gak loro mbok arep loro ngono ah. Nah, itu loh. Darso itu. Itu realitas fakta masyarakat di tengah kita. Yang penting tugas kita Mas Abu, Mas Adi kan sudah banyak mengedukasi, memberikan keteladanan. Terima kasih. Ini materinya Mas Adi saja yang sudah menginspirasi banyak orang. Jujur saya banyak memberikan rekomendasi dari kerja keras Mas Adi dan kru di Sinau Urip ini kepada instansi yang kebetulan mitra kerja kami di Dinas Kesehatan maupun di RSJD di Jawa Tengah. Dan ternyata banyak Mas Adi di daerah selatan itu, tapi belum sebesar sampean Mas. Masih belajar membawa ODGJ ke rumah sakit daerah gitu. Kemudian kalau yang terjadi di Banyumas itu kan dibawa ke pesantren khusus ODGJ itu. Ada pendekatan spiritual dan di samping juga medis ya, kesehatan juga dilakukan. Nah maksud saya kalau Mas Adi punya rencana bikin panti, bukan pesantren ya, mungkin panti yang menampung itu akan lebih bagus dan saya kira akan lebih banyak yang jelas. Mudah-mudahan Tuhan izinkan lah. Itu cita-cita dari awal beberapa tahun yang lalu saya dengar. Tapi pentahke meneh ngono kuwi terus. Tidak sesederhana itu memang Pak. Butuh sumber daya manusia yang memang betul-betul menguasai. Mau menerima karena lingkungan betul. Tapi Mas Adi kan pernah bukan kerjasama ya, tapi pernah didatangi dari Kementerian Sosial. Artinya kan Presiden yang sudah dilakukan kan dapat apa ya, rekognisi, pengakuan sebetulnya sebagai bagian dari masyarakat yang ikut membantu negara. Mestinya negara hadir juga Mas Adi. Tinggal Mas Adi ngomong aja mau beli apa, mau bikin apa gitu. Tuh ya mulai waktu Sinau Urip dapat penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial itu tidak dapat uang lah. Negara tidak itu. Tak kasih tahu puatane lah. Aku karo bojoku mangkat ke omah tekan Bangka Belitung, mulai keluar rumah. Bangka Belitung Mas? Nggih, waktu itu penghargaannya di sana. Harusnya disematkan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi waktu itu tidak bisa, Pak Wapres lagi gerah, maka Bu Risma. Sosial. Kita ada plakat, ada piagam, ada pin. Nah, nggak ada tulisan RP gitu, nggak ada ya Mas? Udah ada Pak, udah ada. Cuman kita dapat uang makan, diganti transport. Ya seberapa itu? Nggih, enggak seberapa, Pak. Enggak seberapa nek. Kirain langsung Mas Adi ini Anda sukses, berhasil beri inspirasi masyarakat, bikin ini sekian gitu. Saya baru salut dan itu kehadiran negara betul-betul. Nah kalau saya bisa, kalau Mas Adi mau pakai aspirasi dong. Aspirasi dihitung jumlah suara ya. Enggak Mas, kalau saya kayak gitu enggak hitung-hitungan, biasa aja. Masyarakat. Joko lagi nganu. Enggak pernah kayak gitu. Oke, sedulur, terima kasih. Gitu obrolan singkat sambil gojek tapi insya Allah ada manfaatnya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat para